Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus banyak menyembah, karena di surga nanti hanya ada pujian dan penyembahan. Kalimat seperti ini biasanya digunakan oleh seorang pengkhotbah untuk mendukung pandangannya bahwa pujian penyembahan dalam sesi ibadah adalah bagian yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting dari sesi lainnya. Dan karenanya, durasinya harus lebih panjang. Di beberapa video saya sudah bahas fungsi dari pujian penyembahan. Saudara bisa mengikutinya dalam video dengan judul berikut. Saudara-saudara, saya tidak sedang menentang pujian penyembahan. Saya tidak sedang ingin meniadakan sesi praise and worship dalam liturgi ibadah. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan pada sesi ini. Alkitab memang mengajarkan kita untuk memuji Allah. Tapi Alkitab juga memberi keterangan bahwa pentingnya mempelajari kitab suci dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Dalam terjemahan lain, ayat ini berbunyi demikian. Orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Dengan senang hati mereka mendengarkan berita tentang Yesus. Dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Saya ulangi. Setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Dari ayat ini kita dapat mempelajari bahwa dengan menyelidiki kitab suci atau Alkitab setiap hari, ini artinya lebih banyak belajar firman Tuhan, jemaat Tuhan waktu itu akan dapat memastikan bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus adalah kebenaran atau bukan. Jadi dengan banyak mempelajari Alkitab, kita akhirnya dapat membedakan apakah yang sedang dikhotbahkan itu ajaran Alkitab atau bukan. Yang berikut mengenai firman Tuhan. Pemazmur berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Jika firman Tuhan diibaratkan sebagai pelita, maka ini artinya firman Tuhan itu adalah terang yang menyinari jalan hidup kita. Sehingga jika ada lubang di depan Anda, maka Anda tidak akan terjerumus karena terang sudah terlebih dahulu menunjukkan tempatnya, sehingga kamu dapat menghindarinya. Dengan demikian, saudara, belajar firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi kita. Belajar itu sendiri bisa kita tempuh secara mandiri, dengan rajin membaca Alkitab, juga dengan mendengar khotbah. Tentunya bukan pengkhotbah yang asal comot ayat, tapi pengkhotbah yang berkhotbah dengan bertanggung jawab. Berkhotbah sesuai dengan penafsiran yang benar dan bukan asal klaim, ini khotbah yang Roh Kudus ingin saya khotbahkan, tapi penguraiannya ternyata kacau balau. Nah, jika rajin membaca Alkitab dan mendengar khotbah dari pengkhotbah-pengkhotbah yang Alkitabiah adalah hal yang sangat penting bagi pertumbuhan kerohanianmu, lantas mengapa sesi pemberitaan firman Tuhan harus diperpendek demi durasi sesi pujian penyembahan yang panjang? Kembali lagi pada pernyataan di awal tadi. Banyak pujian penyembahan karena di surga nanti hanya ada pujian penyembahan. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah, Anda ini sudah ada di surga atau masih di bumi? Kalau masih di bumi, maka kamu masih butuh tuntunan agar tidak jatuh, tidak salah, atau tidak sesat.
Dan semuanya itu bisa terjadi jika kamu sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan yang kamu baca setiap hari, dan firman Tuhan yang kamu dengarkan melalui khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Jadi, kamu harus memuji Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas segala yang sudah Dia kerjakan dalam hidupmu. Tapi kamu harus juga banyak belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab secara rutin, juga mendengar khotbah. Sekarang bagaimana jika sesi yang akan membuatmu memahami kebenaran sehingga nantinya kebenaran itu akan menjadi pelita bagi hidupmu, ternyata hanya diberikan durasi yang sangat singkat dalam sebuah ibadah dengan alasan di surga nanti hanya ada pujian penyembahan, makanya harus lebih banyak praise and worship. Ini jelas sebuah kesalahan karena kamu masih di bumi dan kamu butuh pelita bagi jalanmu. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.